Gibran ini mengungguli karena dia mengetahui kelemahan daripada calon lawan. Dia tahu ini pasti nggak bisa ngomong ini. Makanya saya kasih maaf ya, saya kasih pertanyaan saya agak sulit. Saya pikir seluruh orang Indonesia yang punya pendapat begitu cuma dia doang. Saya sarankan kepada Gibran, Le, atau Dek, Mas, besok kalau kamu debat lagi, pola-pola seperti kemarin jangan dipakai lagi. Karena saya yakin dua calon juga udah siap-siap untuk menyerang kamu. Dan kamu pasti akan kedandapan juga. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Kemesraan antara kita berdua sesungguhnya keterpaksaan saja. Senyum dan tawa hanya sekedar saja, sebagai pelengkapnya punya sandiwara. Berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuai. Coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Oke teman-teman Watong Gayeng, agar tiada penyesalan dan air mata, makanya cermat-cermatlah kalian memilih wakil kalian atau presiden kalian ke depan, agar apa yang kalian pilih tidak menjadi penyesalan. Nah, air mata. Nah, tema kita kali ini adalah Gibran mengungguli Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar. Benarkah? Benar. Pendukung Gibran langsung benar katanya gitu. Sekarang biasanya Kliwon, Mas Jeding. Nah sekarang Jupri deh yang pertama kali. Ayo Jup. Bagaimana Pak John? Ya itu tadi Gibran mengungguli Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar dalam debat kemarin. Ya. Menurut kamu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Selamat sore. Gibran mengungguli dua seniornya. Pak Mahfud, salah dikit Mas Dede. El Kodri. Pak Mahfud dan Pak Caimin. Jadi kalau Pak Cak. Ya Pak Cak lah. Nggak Pak Cak. Ya Caimin. Jadi sama maknya itu. Seperti yang dalam episode sebelumnya pernah saya singgung bahwa di dalam debat presiden yang kemarin itu, disitulah pembuktian Gibran bahwa
dia pantas atau tidak. Dia harus membuktikan itu. Maka dia harus mempersiapkan dirinya dengan segala cara lah dalam waktu yang singkat semuanya, sehingga terlampau berani. Saya pikir terlampau berani, mungkin ya sedikit karena keberaniannya sehingga dia lupa dengan data-datanya atau terlalu semangat lah, saya pikir begitu. Jadi banyak yang seharusnya jawaban dia lebih lebih mengena gitu. Nah, karena terlalu semangatnya ini sampai data-datanya juga dia lupa, mungkin lupa atau gimana ya begitulah kira-kira saya pikir. Karena terlalu semangat aja gitu, bukan karena kemampuannya. Kalau kemampuannya jelas dan secara intelektual jelas bagaimanapun kita sudah tahu Pak Mahfud, kita sudah tahu. Jadi saya pikir masih belum mengungguli itu belum bisa dikatakan. Tadi saya tadi mau ngomong, jadi unggul dari mana kalau dari pernyataan Jupri? Ternyata dia meyakini bahwa Gubernur tidak unggul sebetulnya menurut Jupri ya. Kalau menurut Pak RT sekarang, Kliwon nanti aja Kliwon. Dia persiapkan aja dulu ya. Mungkin gini, kemarin yang diperdebatkan dalam debat Cawapres itu mungkin kebetulan temanya Gibran agak menguasai, khususnya tentang UMKM gitu kan. Nah, kebetulan mungkin Pak Mahfud sama Caimin tidak begitu menguasai tentang UMKM. Mungkin kalau tentang hukum atau politik ya mungkin Pak Mahfud lebih unggul lah, mungkin tenaga kerja. Nah, kebetulan kan selama ini Gibran banyak bergerak di bidang UMKM. Makanya dia agak lancar, punya data-data atau punya istilah-istilah yang itu kadang-kadang tidak diketahui tentang UMKM ya. Nah, makanya seolah-olah kelihatan Gibran lebih unggul. Nah, padahal secara keseluruhan seandainya dibikin skor, sebetulnya skor yang tertinggi justru Pak Mahfud. Dengan Pak Mahfud. Mahfud, kamu kemarin ngomong Mahfud. Tadi Jupri ngomong Mahfud juga. Nih Pak RT ngomong Mahfud juga. Akhirnya kena virus juga ya. Virus Mahfud. Ya. Dihitung dengan skor sebetulnya Pak Mahfud MD itu skornya sebenarnya lebih tinggi karena dia menguasai secara keseluruhannya, mungkin tata tertibnya dan lain sebagainya gitu. Saya tahu sebetulnya Kliwon sudah gatel ini ngomong, tapi nggak saya kasih Mas. Saya mau jeding aja dulu. Ya. Biar nambah banyak. Biar nambah banyak. Saya kesiksa. Saya kesiksa. Ayo coba jeding. Jadi waktu Pak Gibran mau maju itu dia bernyanyi kayak kita tadi, John. Ku cari dan selalu ku cari jalan terbaik. Lah ini jalan terbaik. Tapi maaf Mas, saya potong. Jalan terbaik ditutup sementara. Lebih baik cari jalan lain saja. Setiap episode ada. Sedang dalam perbaikan. Ada galian. Ayo jadi menurut saya ini jalan terbaik. Karena apa? Yang nonton debat Capres kemarin itu bukan cuma orang pinter, tapi banyak masyarakat luas. Dan di mata masyarakat, Gibran ini menang. Itu paling penting. Karena di mata orang pinter nggak peduli. Indonesia itu nggak butuh orang pinter kok. Karena saya potong. Karena sebetulnya pemilih itu punya hak satu kali ya Mas ya. Betul. Ya, walaupun orang pinter mau profesor tetap aja haknya cuma satu. Sama orang yang tapi lebih banyak orang yang goblok di Indonesia. Jadi Gibran ini mengungguli karena dia mengetahui kelemahan daripada calon lawan. Dia tahu ini pasti nggak bisa ngomong ini. Makanya saya kasih maaf ya, saya kasih pertanyaan saya agak sulit. Saya pikir seluruh orang Indonesia yang punya pendapat begitu cuma dia doang. Dan ini terbukti, terbukti di mata masyarakat khususnya akar rumput Gibran unggul. Itu luar biasa buat saya. Jadi secara mental Gibran ini sudah menang. Karena di Indonesia ini tidak dibutuhkan orang yang pintar, tapi orang yang berani dan bermental baik. Karena orang pintar, John, itu cuma punya hak satu kali pilih, kayak kamu bilang tadi, John. Tapi ya kalau orang berani, dia bisa milih 4 kali, KTP-nya banyak. Contohnya.
Itu bukan orang berani, itu mah penipu. Oke, sekarang saya tahu pasti Kliwon banyak sekali unek-unek tadi. Saya kasih kesempatan terakhir. Mon, gimana Mon? Jangkrik. Anteni cah-cah ngomong apa gatel aku. Tapi pendapat teman-teman bagus, saya hargai itu. Tadi Jupri tadi keren ya, assalamualaikum ya. Itu dia 5 tahun sekali ngomong. Nggak pernah. Tapi setelah assalamualaikum lancar, setelah itu ngomongnya pateng blasur ya. Tapi nggak apa-apa itu. Menurut saya kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Maka kekuatan Gibran adalah bagaimana dia dipersiapkan untuk menohok dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat lawan debatnya itu kelepak-lepak. Terutama pertanyaan yang singkatan itu ya. Menurut Caimin apa LGBT itu kan gitu ya. SGIE. Jangkrik. Mau ke sini dulu mungkin. LGBT dulu mungkin terus ke sini gitu ya. Iya, SGIE ya, bukan LGBT ya. SGIE. Karena dia mengucapkannya dengan Indonesia. Ya. Harusnya kan bahasa Inggris. Ya, karena kepanjangannya bahasa Inggris karena. Iya, karena kalau bahasa Inggris SGI kan penafsirannya bisa beda. Ya. Kalau kata Caimin apa SGI? Sate gulai iwak ayam gitu. Karena kan dia sego goreng iwak tempe. Sego goreng iwak endok. Tapi menurut saya buat Caimin dia memiliki kepribadian yang jujur, tulus. Kalau memang tidak tahu ya dia nanya. Ya. Karena itu bukan sesuatu yang substansialnya teknis. Karena kata Pak John disuruh menghadap kamera kok raiku rai enak banget. Tapi ya rapopo posisinya soalnya neng kene ya. Menurut saya bahwa Gibran sesungguhnya mencoba untuk membalikkan dari underestimate. Ini loh saya, ternyata saya mampu debat. Saya itu bukan Samsul. Bukan anak kemarin sore kan gitu. Enggak, ini saya kan sebagai kayak Caimin kemarin. Sebenarnya saya dengar tuh di sosmed kan. Samsul maksudnya kemana sih itu? Asam sulfat. Oh alah ya ampun. Nah, ini kan karena tidak ketahuan, Mas. Ya toh? Kalau yang sulit-sulit itu tanya sama Kliwon itu insya Allah lah. Jadi ada istilah hidupnya lebih sulit. Ya karena ada penelitian yang menurut saya menarik gini teman-teman ya dari Inggris ya di University of Gardalera ya. Oh kenal saya Diogenes kali ini tidur ya. Dia tidak saya munculkan. Cuman memang nanti akan saya sampaikan tokoh seorang Plato hebat ya. Tiba-tiba dia mencoba untuk menunggu satu pernyataan yang menarik dari Plato. Tapi tidak beberapa menit kemudian Diogenes datang. Gak salah juga. Saya kira lagi ikut gali di jalan perbaikan. Ini saya lanjutkan ya. Saya nggak bisa lancar karena teman-teman motong-motong gitu. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa teman-teman kata-kata itu lebih tajam daripada pisau. Saya ulang lagi bahwa Gibran mampu membuat komunikasi efektif. Karena apa? Tafsir kata-kata itu mampu membuat orang menjadi kelepek-kelepek karena efektif. Satu kisah yang kemarin terjadi beberapa tahun yang lalu, tidak saya sebutkan media mana, dia tiba-tiba mengkritisi anggota DPR dan membuat judul yang sangat mentereng, dan itu dikritik habis-habisan oleh anggota DPR karena judulnya adalah setengah anggota DPR korupsi. Langsung diprotes, media langsung rapat, kita harus klarifikasi, berbahaya ini. Nah besok langsung dimunculkan judul baru yaitu setengah anggota DPR tidak korupsi. Sama. Jadi pada intinya kata-kata itu kalau nggak hati-hati memang berbahaya, bisa menimbulkan tafsir. Dan yang menarik dari Gibran, dia mampu mengungguli dari sisi show-nya aja. Dari sisi bagaimana dia menciptakan gimmick. Karena apa? Substansi saja tanpa show nggak menarik. Seperti acara-acara di pengajian, mungkin ceramah-ceramah kan gitu ya, yang agak formal. Tapi kalau debat itu harus seru. Dan itu menjadi makanan para netizen untuk membuat potongan-potongan video pendek. Thank you. Jadi kalau luar kata biasa kamu. Luar biasa kamu. Terima kasih. Sama kayak Gibran. Kalau kata saya baru kata-kata kali bijak, ini mendapatkan ucapan selamat dari Coach Jeding ya, walaupun rainya tidak ikhlas. Raimu. kalau mengacu pada kata-kata bijak, Mas, kata-kata bijak bahwa buah itu tidak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Kenapa saya bilang begini?
ada beberapa pengamat yang mengungkit Mas, atau bukan mengungkit, flashback ketika Jokowi berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Jokowi juga mempunyai pola yang sama Mas, menjebak Prabowo dengan singkatan-singkatan seperti itu sehingga Prabowo nggak bisa jawab. Ya. Nah ternyata sekarang pola itu diambil oleh anaknya. Makanya saya bilang tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, aku masih ingat itu John. Kamu soalnya waktu kita nonton bareng itu debat itu, Johnny bilang, coba merem, matamu merem. Siapa yang ngomong? Kayak Jokowi. Persis ya. Iya, karena anaknya. Kalau tadi kalau Kaisang nggak sama John. Nggak sama ya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah ini buah tidak jatuh gitu. Gandul terus gitu loh. Buah apa itu? Nah, buah apamu? Bacotmu. Oke, masih ada lagi mau ditambahkan Mas Jeding mungkin atau Jupri? Ya saya kira ya kalau saya sih nggak kliwon aja. Dia dia mungkin closing statement. Oke, sekarang karena dia kan dari assalamualaikum, siapa tahu ditutup waalaikumsalam. Oke, sekarang closing statement. Ya, Oke, Bri. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya menutup. Demikianlah tadi perbincangan sore ini. Itulah closing statement dari saya. Mungkin ada yang lain. Sekarang Jupri deh, Kliwon. Saya bolak-balik sekarang. Kliwon, closing one. Pada prinsipnya teman-teman kontestasi di dalam proses ini belum selesai. Dan memang secara survei tetap saja nggak ada efek ya perdebatan kemarin, kurang ada efek. Harapannya ketika terjadi perdebatan setelahnya itu akan ada pencapaian survei menjadi naik barangkali dari survei elektabilitasnya Pak Ganjar ataupun Pak Anies. Tapi ternyata kata pengamat itu ternyata nggak begitu memiliki pengaruh. Ya. Tapi mudah-mudahan di perdebatan besok itu memberikan efek lah ya. Karena yang sampai hari ini masih sekian persen kok, masih banyak yang ternyata masih gamang. Aku milih siapa ini? Nah itu saya kira itu menjadi ceruk yang paling potensial untuk bisa digapai. Oke. Pak RT? Ya kemarin di perdebatan memang Gibran secara formal Sarso kata-kata Kliwon. Tetap oke ya. Ya. Nah itu jadi kita tetap bisa memetik pelajaran, kita tidak bisa memandang enteng atau remeh walaupun Gibran sebelumnya dipandang tidak mampu kayak takut kayak demam panggung kayak nah ternyata itu semua bisa hilang. Luar biasa. Jadi performanya kemarin memang mantap dan unggul ya. Ya itu terlepas dari tema dan lain sebagainya. Tapi untuk performa memang harus diakui Gibran kemarin memang unggul. Oke, Mas Jering. Jadi kalau melihat satu perdebatan, kita jangan melihat isi. Keliru. Tapi lihat wadahnya. Gibran ini menciptakan wadah. Yang mau ngisi siapa? Silakan, semua boleh ngisi. Ini wadahnya luar biasa. Pak John, orang gila juga bisa kalau nggak ada isinya ya kan ngomong terus nggak usah ada isinya. Jangan melihat isinya kan, tapi wadahnya. Saya kebalik. Kalau untuk istri, saya harus melihat isi dan wadahnya. Udah Mas Ding? Oh, kamu jangan ngomong soal istri. Kalau soal istri kamu jauh ke dalam bawahku saya. Oh iya, karena Coach Didi akan berpikir begini, bahwa dia kalau ditanya siapa orang yang paling juara, istrinya. Juara 1, karena ada juara 2. Oke teman-teman. Sebagai closing statement saya sarankan kepada Gibran, Le, atau Dek, Mas, besok kalau kamu debat lagi, pola-pola seperti kemarin jangan dipakai lagi. Karena saya yakin dua calon juga udah siap-siap untuk menyerang kamu. Dan kamu pasti akan kedandapan juga. Makanya pola kemarin tinggalkan, cari pola yang baru. Yes. Ya, gitu. Ya kira-kira gitu Mas. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa episode berikutnya. Ya. Bye-bye.